Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dipanjangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kembali saya di bulan Syawal ini saya bakal mendatangi dukun santet. Ini saya lagi ada di tengah-tengah hutan, teman-teman, mau mendatangi dukun santet yang katanya dia itu tidak ke rumah, tapi dia diamnya di tenda atau selalu kayak camping begitulah. Ini dukun santet ini kata warga ini sangat berbahaya sekali, teman-teman, karena sekali nyantet bisa 10 sampai 8 orang. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya ya. Saya doakan sekali lagi panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan biar lanjut, oke teman-teman, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini tandanya ya? Iya. Mungkin ini teman-teman ya. Assalamualaikum Pak, punten. Punten Pak. Enggak. Ini saya mau silaturahmi ke Bapak ini. Ya ada apa? Ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Bapak, boleh? Boleh. Tapi dari mana saudara tahu Bapak ada di sini? Ini kan berada di tengah hutan. Saya ini tahu dari teman saya dan ada warga di sini tadi nganterin saya sampai sana, sampai mau masuk ke hutannya. Iya. Terus saya ada sinar kelihatan dari sana, terus saya masukin Bapak ke sini. Iya. Terus kenapa? Mau apa saudara sini? Saya ke sini mau silaturahmi dan mau bertanya, mau ngobrol sama Bapak begitu. Iya. Bapak ini setiap hari sendirian di hutan ini pakai tenda begini? Enggak setiap hari. Berapa hari sekali? Saya di sini pokoknya sebulan itu satu bulan 4 kali saya di sini setiap malam minggu. Oh, jadi setiap sekarang kan malam apa sekarang? Kalau sekarang malam Rebo. Sekarang malam Rabu. Ya, jadi saya biasanya malam minggu. Kalau hari-hari biasa itu ada keperluan yang Lain. lain. Oh. Emang Bapak nggak takut gini tinggal di sini tengah hutan seperti ini? Saya di sini lama. Nggak 1 tahun 2 tahun saya di sini. Saya sudah tahu di sini hutan ini udah lama. Oh. Ini kalau ini tendanya sengaja Bapak bawa atau bawa makanan yang lain, persediaan makanan seperti itu. Iya. Ini semalam apa berapa hari di sini, Pak? Apa cuma malam doang? Pokoknya saya di sini berangkat dari rumah sore. Dari Pulang sore. ke rumah lagi maghrib. Oh, kalau boleh tahu Bapak di sini ini ngapain? Nyepi kah? Menaikkan ilmu kah atau gimana gitu? Iya. Bisa bilang begitu lah. Oh. Nah, kan saya ini ke sini saya mendapat informasi dari warga, dari teman saya juga ya, yang bahwa Bapak ini seorang praktisi atau dukun. Apakah itu betul, Bapak? Ya mungkin orang melihat saya begini, ya mungkin pandangan orang lain melihat tingkah laku saya, perbuatan saya. Jadi pandangan orang lain menganggap ini dukun. Padahal Ya bisa dibilang dukun. oh, intinya dukun Iya. Pak ya. Cuman saya nggak pernah bilang ke warga bahwa saya dukun. Tapi warga tahu bahwa Bapak ini dukun. Mungkin gitu. warga melihat dari tingkah laku saya, kemudian apa yang saya perbuat. Dan katanya nih Pak ya, kata warga juga ini, tapi maaf Pak ya, katanya Bapak di sini itu buat menggauli atau meniluri ratu iblis, betul itu Pak? Itu saudara dapat informasi itu dari siapa? Saya banyak dari informan saya, terus dari warga sekitar sini juga ngasih tahu. Soalnya Bapak kalau habis di sini suka mandi besar atau ini, ada warga yang pasti mengikuti atau melihat Bapak. Terus ada juga yang ngintip Bapak waktu itu ke tendanya ditutup, terus kayak ada yang wik-wik begitu. Iya. Awalnya saya merasa risih dengan warga yang selalu mengutil saya, yang selalu mengintip saya. Saya juga di sini tahu ada yang mengintip saya. Tapi ya demi menaikkan sebuah ilmu
ya saya cek aja dengan warga gitu. Oh, Dan jadi tadi perkataan saudara ya bisa dibilang benar. ya, jadi bapak ini kesini ini untuk menggauli atau mewik-wik. Ya kan tadi saya bilang saya di sini setiap malam minggu. Nah, Oh, jadi apel sih pak ya. ya, bisa bilang gitu. Tapi enggak, saya kalau malam minggu itu ada apa namanya, ada ilmu lain. Nah, kalau untuk menggauli ya saya di hari-hari biasa gitu. Oh, Ya tapi seperti sekarang hari malam Rebu, ya saudara mengganggu saya ini. oh, maaf kalau pas saya mengganggu, saya pengen tahu aja. Dan katanya kata warga di sini setiap orang yang apa namanya pernah ngintip di sini, terus cuma ada satu yang selamat ya. Oh, terus ada yang bermasalah sama bapak warga kampung sebelah itu, katanya itu langsung sakit kalau masuk yang perutnya membesar kah, yang apa namanya Iya. banyak lagi ya rupa-rupa itu. Emang bapak yang ngerjain? Sebenarnya bukan. Sebenarnya yang terganggu itu bukan saya, tapi ya yang ada di sini Oh, yang ada di merasa sini. terganggu dengan kehadiran mereka gitu. Oh, begitu. Ini bapak kalau di sini kan cuma menaikkan ilmu, kalau di rumah ini adakah apa namanya tamu-tamu yang datang ke bapak, orang-orang yang mau bertanya atau berobat seperti itu? Banyak. Itu rata-rata mereka mau ngapain datang ke bapak? Ya kebanyakan manusia pada umumnya lah. Mereka ya ingin usahanya lancar, ingin jabatannya naik, ingin Banyak yang suka. mendapatkan jodoh, ya bisa begitulah. Itu kata warga di sini kalau plat nomor mobil, terus ini kan rata-rata mobil nih, platnya Iya. ada yang E, ada yang A, Iya. ada yang BG, itu kan jauh-jauh Iya. pak. Emang bapak sengaja nggak menerima tamu dekat gitu? Enggak. Kalau warga di sini emang pantangannya Jadi bapak nggak mau gitu nolong warga di Iya. sini nggak mau, sebab atau ngobatin atau ya mereka juga saya selalu risih dengan mereka, selalu Oh. mengganggu saya pada waktu semedi di sini. jadi nggak ada keakuran antara bapak dan warga sekitar sini. Iya, gitu. Oh. Makanya saya di tempat hutan ini ya untuk menyendiri. Oh, begitu. Itu selain pengasihan naik jabatan, warga di sini juga tahu di rumah bapak itu kan, saya juga tadi survei ke rumah bapak ya, ada boneka-boneka seperti itulah, ada boneka santet, ada peralatan santet kayak ini, banyak Iya. keris begitu gitu. Emang bapak ada yang minta nyantetin orang? Banyak. Katanya konon bapak ini apa namanya sekali nyantet bisa 10 orang. Iya. Saya emang nyantet satu hari bisa ya tak terbatas. Oh, Tapi terbatas. saya nggak sampai meninggal. Oh, jadi sakit aja. Sakit aja karena tugasnya bukan mencabut nyawa. Oh, Tugas saya. tugas bapak apa kalau boleh tahu? Ya tugas saya ya hanya sebatas sakit aja. Oh, jadi bapak cuma apa namanya membuat orang lain menderita sakit gitu Iya. kan? Karena kan tugas cabut nyawa udah ada tugasnya. Oh, terus apa namanya kalau ngebangkrutin orang, apa membuat usaha orang jatuh, bapak katanya paling jago juga. Oh itu sangat mudah bagi saya. Oh, mudah, itu lebih mudah. Lebih mudah itu. Nah pak, ini saya mau pertanyaan ke tarif. Kalau tarifnya itu berapa kalau nyantet orang? Iya. Kalau membuat orang sakit lah seperti itu. Iya. Dulu memang saya nggak tarif, tapi kesini karena banyak orang yang minta bantuan kepada saya, ya saya pasang tarif. Berapa kalau sekali? Saya pasang tarif ya di atas. Kalau mau apa ini? Kalau membuat orang sakit menderita seperti itu dulu yang lebih. Ya, kalau dulu masih ya apa namanya sedikasihnya aja kalau dulu Seikhlasnya gitu. sedikasnya. Kalau sekarang Dikarenakan masih banyak tamu, terutama dari luar kota, terutama orang kaya kebanyakan di sini yang Iya. mau orang sakit, ya saya tarif harga dari mulai 5 ke atas. oh 5 juta. Iya 5 juta ke atas. Oh, itu kalau membuat orang lain bangkrut atau dagangannya ini hancur, itu berapa tarifnya? Ya paling 5 juta ke bawah. 5 juta ke bawah. Iya. Jadi gini pak, saya datang ini itu karena permintaan warga sini. Selain itu saya kan sebelum warga ini minta ke sini juga, saya kan tahu apa namanya ngirim informasi dulu. Ngirim informan atau teman-teman saya membuktikan benar apa enggaknya, karena saya tidak mau kalau saya datang ternyata apa yang diungkapkan warga atau masyarakat itu tidak real atau tidak ini ya, Iya. tidak benar. Iya. Jadi saya ngirim orang dulu. Iya. Selain di Terawang nih pak ya, ternyata benar bapak. Bapak ini aura-auranya sangat kuat dan apa namanya luar biasa ya. Saya ini kesini ini satu mau ngajak bapak untuk meninggalkan praktek Iya. nyakitin Saya orang. Saya tahu. membuat
apa namanya Iya, saya tahu. orang itu anjur usahanya, Iya, apa tahu. perusahaannya, Iya, karena itu perbuatan yang tidak baik, Pak. iya. Bapak tahu itu, sadar? Iya, saya tahu. Kalau tahu kenapa Bapak masih lakukan? Iya, saya tahu. Nah, banyak, bukan saudara saja yang datang ke sini, banyak. Oh. Bahkan orang-orang terdekat, tokoh masyarakat yang di sini juga Pernah datangi Bapak? pernah ke sini. Nggak mau Bapak diajak? Ya saya juga yang nggak mau. Itu karena kenapa ya? Karena warga di sini pandangan terhadap saya itu jelek. Jadi saya merasa sakit hati oleh warga. Oh. Ini selain saya ini ada nggak praktisi kayak seperti praktisi seperti Kang Ujang Bustomi, Gus Idris, Kim Mercon gitu. Pokoknya banyak ke sini, Usam cuman Sudin. saya nggak tahu siapa namanya. Saya juga nggak pengen tahu. Banyak seperti saudara datang ke sini. Ya tujuannya tidak jauh lah seperti saudara gitu. Mau mengajak Bapak meninggalkan. Ya, awalnya mereka ingin sama silaturahmi bang, ingin gitu bang, ingin gitu, ingin lebih dekat lagi, ujung-ujungnya ya seperti saudara gitu. Kenapa Bapak nggak mau diajak bertobat atau meninggalkan praktek kedukunan seperti ini? Ya. Saya dulu orang susah. Saya juga dulu orang susah, Saya Pak. dulu orang susah. Saya dulu sering mendapatkan sakit hati ya dari mulut orang, dari tingkah laku orang terhadap saya. Jadi sering ada cacian atau hinaan iya, seperti itu kan? pada saya. Nah di situ saya pergi ke satu tempat. Nah di tempat itulah saya mendapatkan sesuatu sehingga saya bisa seperti begini. Tapi kan apa yang dilakukan Bapak itu nggak baik, Pak. Satu, menurut agama, menurut negara, menurut apapun ini, menurut agama pun Bapak itu nggak baik, nggak boleh. Iya. Jadi saudara pengen saya itu seperti apa? Saya pengennya Bapak itu tobat dan meninggalkan praktek-praktek apa namanya perdukunan, persantetan, apa terus apa menghancurkan usaha orang, jabatan orang. Jadi bapaknya pengennya tidak gitu. Kalau Bapak praktisi ngobatin orang, membantu orang yang sakit, membantu orang yang kesurupan, pokoknya membantu jangan menyakitin orang, Pak. Kan sekali Bapak ngerjain sampai 10 orang sakit kan kasihan. Itu kan juga bukan kemauan saya, itu kan juga kemauan orang-orang sana gitu. Saya mah hanya perantara saja. Iya kan, cuma Saya itu hanya kan Bapak yang berkonsultasi bisa kan, saja. Bapak itu maunya karena uang. Gimana Bapak mau nggak kalau mau tobat? Kan saya tadi juga bilang banyak yang ngajak tobat pada saya, bukan cuma saudara. Ya saya nggak mau. Nggak mau. Iya. Oh begitu. Jadi Bapak pengennya maunya gimana sekarang? Ya saya yang mau seperti begini aja, nggak mau seperti apa-apa gitu. Sebelum apa namanya, warga benar-benar menerima saya apa adanya, warga benar mau minta maaf pada saya apa yang dilakukan warga kepada saya waktu dulu. Kalau warga sih gampang memaafkan menurut saya, Pak ya. Kalau Bapak ini Bapak mau berubah dan tidak melakukan praktek bersih ini, karena Bapak dari dulu udah disaci itu, terus Bapak melakukan, jadi mereka mungkin benci kalau kita melakukan tobat, melakukan kebaikan, mungkin warga juga dengan senang hati menerimanya, Pak, seperti itu. Iya saya tahu. Saya juga dulu waktu pergi ke suatu tempat, saya juga belajar ilmunya, juga belajar cara menghilangkan ilmunya. Oh. Gitu. Jadi Bapak bisa menghilangkan ilmu sendiri gitu? Iya, makanya saya nggak mau itu, ya biar saya yang menghilangkan sendiri gitu. Oh begitu. Saya pengen lihat, mumpung ada saya di sini, saya Iya. bisa jadi saksi bahwa Bapak bisa membuang ilmunya sendiri dengan cara apa. Saya pengen lihat, silakan kalau boleh saya lihat. Jadi saya nggak ribet harus tarung atau adu ilmu Iya. sama Bapak kan? Tapi gini, bentar dulu. Saya akan cabut kan tadi saya bilang saya akan cabut ilmu saya akan tinggalkan ilmu-ilmu saya yang ada di samping-samping saya ini sebelum warga meminta maaf kepada saya, sebelum warga mau menerima saya. Ntar kalau Bapak udah menghilangkan ilmunya, saya jadi mediator atau mediasi antara Bapak dan warga. Saya bisa mengumpulkan kepala daerah, RT RW dan tokoh-tokoh di sana. Saya tetap bertanggung jawab, Pak. Nah, Pak, kemarin yang datang ke saya ya seperti saudara, nggak ada yang bilang begitu, nggak ada yang mau Kalau bilang saya jadi tanggung mediator. jawab, saya jadi mediator, jadi mediasi gitunya. Jadi antara warga dan tokoh masyarakat. Jadi mereka yang datang ke saya itu hanya tujuannya ingin mencabut ilmu saya tanpa ada Solusi. solusi gitu. Sehingga Jadi kan kan- yang saya perlu dari yang saya perlukan adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah saya dengan warga. Iya, itu saya kan kalau Bapak udah nyebut ilmunya, saya siap jadi
moderator atau mediasinya. Saya tidak akan membawa aparat hukum karena urusan mistik atau goib itu tidak bisa dikaitkan dengan hukum. Karena itu sifatnya tidak terlihat. Kalau kan kepolisian kan harus ada bukti atau fakta ya secara otentik. Kalau secara kegaiban itu susah. Jadi ini biar Bapak sinkron sama warga, akur lagi, tidak ada kecemburuan dan tidak ada lagi fitnah. Kalau Bapak udah nyebut ilmunya, membuang ilmu Bapaknya sendiri, saya bakal jadi mediasinya gitu Pak, atau moderatornya. Iya. Silakan. Apa? Tapi saudara janji. Saya janji kalau oleh ini sekarang ayo aja sama Bapak pulang sekarang bareng gitu maksudnya. Jadi ada dua cara untuk saya mencabut diri saya sendiri. Satu, Yang pertama, saya dilakukan oleh saya sendiri. Yang kedua, saya minta bantuan. Kalau saya lakukan sendiri, emang itu prosesnya cukup lama. iya. Dikarenakan harus malam tertentu, waktu tertentu saya melakukannya. Sedangkan kalau yang kedua minta bantuan, ya saya cukup menyuruhnya saja melakukan sesuatu untuk membantu saya. Menyuruhnya seperti apa gitu Pak? Ya saya ini Jadi Bapak mau dicabut ilmunya sama saya gitu? enggak, saya bukan cabut sama saudara, saya cuma minta bantuan kepada saudara gitu. Itu kan kalau yang pertama itu ya cukup susah, cukup lama proses waktunya. Iya. Sedangkan kalau minta bantuan orang lain emang cepat, tapi konsekuensinya saya pasti pingsan selama 1 hari. Oh, jadi saya harus nungguin Bapak di sini selama 1 hari. Kalau saudara mau, Saya nggak apa-apa demi kebaikan Bapak dan masyarakat sekitar dan tidak lagi orang yang sakit atau yang di bangkrutan usahanya. Saya siap nungguin Bapak. Saya kalau nginep di sini juga nggak apa-apa. Kameramen siap. Siap. Gimana kalau begitu? saya mencium aroma positif dari saudara. Ya, dari kedatangan saudara saya juga sudah tahu akan kedatangan saudara ke sini. Tujuan saudara ke sini saya juga baca pikiran saudara, baca tingkah laku saudara. Emang saudara mempunyai niat yang baik, Nah, jadi ya saya minta aja kepada saudara kalau ilmu saya dicabut, ilmu saya dihilangkan. Tolong selesaikan masalah saya dengan warga. Oh ya saya siap. Ini Pak, yang saya aneh kan di sini hutan Pak ya. Tapi saya ini mendengar suara-suara seperti motor, mobil, orang berteriak, orang menangis. Apakah di hutan ini setiap malam seperti itu? Ya kalau orang yang baru pertama ke sini mungkin bagi mereka itu suatu hal yang aneh. Ini saya sayup mendengar suara mobil, suara orang bergaung, minta tolong atau apa. Kedengar nggak gambarnya? Kedengeran. Kalau untuk Kedengar. saya sendiri itu hal yang sangat ya biasa gitu ya. Karena saya kan udah puluh tahun berada di sini. Jadi udah biasa gitu hal seperti itu. Udah biasa saya di sini. Ya jadi sekarang takut keburu larut malam ini Bapak mau dicabut ilmunya atau gimana? Tadi sih oke saya mau Mau coba. cabut sendiri atau? Kalau saya cabut sendiri prosesnya cukup lama. Ya saya nutungin Bapak pingsan sehari, saya besok pagi Bapak langsung Nah, sama. kalau yang kedua saya minta bantuan dengan konsekuensi saya pingsan selama 1 hari untuk menetralkan ilmu pada diri saya. Ya saya ini juga bawa alat-alat seperti tenda, saya takut tersesat di hutan. Besok kalau Bapak mau cabut sendiri saya nungguin sampai Bapak bangun, besok Bapak saya anterin ke warga, saya jadi mediasinya. Iya. Oke teman-teman, karena si Bapak ini dengan keikhlasan hati dan kesadaran dirinya dia mau mencabut ilmunya sendiri, cuma konsekuensinya saya harus tunggu semalaman di sini atau mungkin bakal pingsan. Emang betul bakal pingsan, nggak tahu sehari semalam untuk apa. Jadi konsekuensi saya harus nunggu di sini, tapi nggak apa-apa demi kebaikan masyarakat di sini dan si Bapak ini sendiri. Silakan Pak. Ya, jadi gini. Saya tahu saudara punya ilmu. Ya. Jadi saya minta bantuan kepada saudara. Yang pertama ya membantu saya meninggalkan ilmu ini. Yang kedua selesaikan masalah saya dengan warga. Iya sok. Jadi yang pertama saya minta bantu kepada saudara. Nah nanti ketika saya pingsan, nah di bawah tenda ini ada sesuatu. Saudara cari sesuatu itu. Nah, saudara buang jauh-jauh batu itu, kalau bisa saudara hancurkan. Oh iya. Kalau bisa saudara bakar, dikarenakan kalau itu masih Oh jadi di bawah ini ada sesuatu, emang ada sesuatu. emang ada sesuatu yang agak negatif Pak. Iya. Tapi dengan syarat ketika saya tertidur, Iya. ketika saya pingsan. Jadi kenapa saya pingsan? Jadi dikhawatirkan kalau saya bangun sedangkan benda itu masih ada, takut aura-auranya kembali mempengaruhi saya. Iya. Silahkan Pak kalau begitu.
ya teman-teman, ini si bapak ini mau mengeluarkan ilmunya sendiri ya, karena ini gurunya ini bisa memasukkan, dia belajarnya dan bisa mengeluarkan atau membuang ilmunya sendiri. Tapi si bapak ini dengan rela dan ikhlas dia mau mengeluarkannya sendiri, tidak mau cabut ilmunya, asal saya jadi mediator antara si bapak dan warga tetangganya. Dan saya siap. Lihat, bisa dilihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga akan membantu. Oke teman-teman, ini apa, si bapaknya mungkin udah pingsan ya. Ini saya harus mencari batunya, tapi dikarenakan ini batunya ini sangat auranya tinggi atau sangat energinya sangat negatif banget, ini si batu ini apa namanya, yang di bawah ini emang susah dikalahkannya. Menurut saya ini orangnya benar-benar kuat. Mungkin saya tidak akan merekam atau mengameranya dulu karena takut berisiko sama kameramen saya ya, dan demi keselamatan kita semua. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Semoga video ini menghibur, semoga video ini bermanfaat. Intinya kita jangan pernah menyakitin orang lain kalau tidak mau disakitin orang lain. Apa namanya, percaya sama dukun atau itu tidak baik teman-teman. Itu mesti percaya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini apa namanya, harus rukun antara warga dan warga tetangganya seperti ini. Saya Indra Joy, ambil dari video yang baiknya aja, ambil dari video yang manfaatnya aja ya. Saya doakan yang nonton video saya panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, lancarkan segala urusannya. Kameramen, ini mau direkam nggak saya mau narik batu ini? Kalau nggak kuat matiin aja dulu.